bersama dengan Miss Reta. Hari ini kita akan belajar sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sebelumnya, kita akan review penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu ya. Miss Reta menggunakan metode kancing. 50 ditambah dengan 25, artinya 50 hijau ditambah dengan 25 hijau, sama dengan 75 hijau atau 75 positif. Negatif 50 ditambah dengan negatif 25, artinya 50 merah ditambah dengan 25 merah. Jika warnanya sudah sama, bisa kita langsung jumlahkan ya. Hasilnya sama dengan 75 merah atau negatif 75. 50 ditambah dengan negatif 25. 50 hijau ditambah dengan 25 merah. Jika warnanya berbeda, kita tidak bisa langsung menjumlahkan ya teman-teman. 50 bisa Miss Reta ubah menjadi 25 hijau dan 25 hijau. Ketika kita punya pasangan 25 hijau dan 25 merah, hasilnya adalah 0 ya. Sehingga hasilnya 25 ditambah 0 sama dengan 25 hijau atau positif 25. Jika angka positifnya lebih besar, maka hasil akhirnya adalah positif. Negatif 50 ditambah dengan 25, 50 merah ditambah dengan 25 hijau. 50 merah bisa Miss Reta ubah menjadi 25 merah dan 25 merah. Sehingga 25 merah dan 25 hijau bisa Miss Reta pasangkan menjadi 0 nilainya. Sehingga 25 merah ditambah 0 hasilnya sama dengan 25 merah atau negatif 25. Jika angka negatifnya lebih besar, maka hasil akhirnya adalah Nah, untuk contoh pengurangan, 75 dikurang 50. 75 hijau bisa Miss Reta rubah menjadi 25 hijau dan 50 hijau. Kenapa? Karena akan dikurang dengan 50 positif atau 50 hijau. 50 hijau. Jadi 50-nya Miss Reta ambil ya, tersisa 25 hijau atau 25 positif. Negatif 75 dikurang 50. Negatif 75 atau 75 merah. Kemudian Miss Reta ambil 50 hijau. Karena Miss Reta tidak punya 50 positif atau 50 hijau, jadi Miss Reta tambahkan lagi pasangan 50 merah dan 50 hijau. Sehingga Miss Reta sekarang bisa ambil 50 positif atau 50 hijau. Sehingga tersisa 75 merah dan 50 merah. Kita jumlahkan hasilnya 125 merah atau negatif 125. Negatif 75 dikurang dengan negatif 50. 75 merah sama dengan bisa Miss Reta rubah bentuknya menjadi 25 merah dan 50 merah. Karena Miss Reta akan ambil 50 negatif atau 50 merah. Sehingga yang tersisa adalah 25 merah atau negatif 25. Sekarang 50 dikurang 75. 50 positif atau 50 hijau dikurang 75 positif atau 75 hijau. Sementara Miss Reta hanya punya 50 hijau. Miss Reta butuh lagi 25 hijau. Jadi Miss Reta buat 25 hijau dan 25 merah. Sehingga sekarang total kancing hijaunya ada 75 dan kancing merahnya ada 25. Sekarang Miss Reta bisa ambil 75 kancing hijau atau kancing positif. Sehingga hasilnya adalah tersisa 25 merah atau negatif 25. 75 dikurang dengan negatif 50. 75 positif atau 75 hijau dikurang dengan 50 merah. Miss Reta tidak punya 50 merah, sehingga Miss Reta tambahkan 50 hijau dan 50 merah. Sekarang sudah ada 50 merahnya atau 50 negatifnya bisa Miss Reta ambil. Sehingga yang tersisa adalah 125 hijau atau positif 125. Sekarang kita akan belajar tentang sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Perhatikan contoh penjumlahan berikut ini. 5 ditambah 10 ternyata hasilnya sama dengan 10 ditambah 5. Sehingga pada penjumlahan berlaku sifat komutatif. Sementara pada pengurangan ternyata tidak menghasilkan angka yang sama, sehingga tidak berlaku sifat komutatif.
Pada perkalian, berlaku sifat komutatif karena menghasilkan hasil yang sama, sementara pada pembagian tidak berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Jadi bisa disimpulkan ya, sifat komutatif hanya berlaku pada perkalian dan penjumlahan. Sifat komutatif pada penjumlahan bisa kita tulis A ditambah B sama dengan B ditambah A, dan sifat komutatif pada perkalian A dikali B sama dengan B dikali A. Perhatikan latihan 7 di halaman 18, buka buku kalian dan salin jawaban soal berikut. Nomor 1, jawabannya adalah 1F negatif 125, 1G negatif 86, yang H 27. Nomor 2, yang F 26 dikali 5 sama dengan 130, yang G 125 dikali negatif 8 hasilnya sama dengan negatif 1000, dan yang H negatif 100 dikali 11 sama dengan negatif 1100. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Perhatikan contoh pada penjumlahan berikut. Untuk sifat asosiatif, kita menggunakan tanda kurung. Contoh yang pertama, buka kurung 5 ditambah 4 tutup kurung ditambah 2. Kerjakan yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. 9 ditambah 2 sama dengan 11. Contoh yang kedua, tanda kurungnya bisa tak pindahkan ke 4 dan 2. Jadi 4 ditambah 2 hasilnya 6 ditambah 5 sama dengan 11. Pada penjumlahan berlaku sifat asosiatif. Dan untuk perkalian, kalian bisa perhatikan contoh pertama dan contoh yang kedua dengan tanda kurung yang diletakkan berbeda, tetapi menghasilkan angka yang sama. Sehingga bisa disimpulkan sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Di latihan 8, halaman 20-21, kalian akan berlatih kembali mengenai sifat asosiatif. Tolong disalin jawabannya pada buku kalian. Sifat yang terakhir adalah sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, contohnya 25 dikali buka kurung negatif 4 ditambah dengan negatif 2 tutup kurung. Caranya adalah kita kalikan 25 dengan angka-angka di dalam tanda kurung. Oke, so 25 dikali dengan negatif 4 ditambah. Kenapa ditambah? Karena yang di dalam kurung tandanya ditambah. So kita tambah ya, ditambah buka kurung 25 dikali dengan negatif 2. Oke, so hasilnya adalah negatif 100 ditambah dengan negatif 50, hasilnya sama dengan negatif 150. Bisa kita tulis A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung. Dan yang terakhir, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Caranya sama seperti yang tadi. Kita kalikan 25 ke dalam, tapi sekarang tandanya kurang ya, karena di dalam tanda kurungnya operasinya adalah pengurangan. Hasilnya sama dengan negatif 50. A dikali buka kurung B dikurang C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikurang A dikali C tutup kurung. Latihan berikutnya adalah latihan 9 halaman 22. Kalian salin kembali di buku kalian supaya kalian bisa memahami. Oke. Nomor 1 yang C, D, dan E. Jika kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa hubungi Miss Reta dan menanyakan kesulitan